Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi di channel Vini Mas Rifa. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari komentarnya teman-teman di channel YouTube saya ini. Karena menurut saya yang paling penting dibahas, paling menarik untuk dibahas dan bisa dipahami bersama, meskipun sebagian dari teman-teman itu tidak ikut bertanya di kolom komentar, mungkin bisa menjadi perwakilan daripada teman-teman yang lain, seller-seller yang lain. Jadi ini ada beberapa pertanyaan dari Kak Hendri Setio. Saya mampir ke sini karena saya punya produk tapi belum bisa cara jualan online-nya. Jadi teman-teman, untuk jualan online itu banyak ya teman-teman, bukan hanya di Shopee saja. Tapi untuk saya pribadi, jualan online kita itu harus benar-benar mampu memilih platform yang memang bisa dikembangkan, bisa ada gambaran bahwa produk kita itu laris nantinya. Seperti misalkan kita itu menentukan jualan di Shopee, kita lihat secara umum di Indonesia itu bagaimana platform tersebut. Nah, ternyata kemarin saya baca-baca di kompas.com itu memang Shopee itu termasuk platform yang menyumbang terbesar omset UMKM di Indonesia. Dan juga untuk jumlah downloadnya itu termasuk jumlah download terbesar di Indonesia. Nah, ini dari yang saya baca di kompas.com ya teman-teman. Jadi beberapa yang saya baca itu memang dari website yang insya Allah terpercaya. Jadi teman-teman, untuk menentukan jualan online caranya bagaimana, tentukan dulu teman-teman itu mau berjualan di mana dulu pertama. Dan untuk menentukan jualan di mana itu harus teman-teman punya wawasan bahwa jualan di Shopee misalkan, Shopee ternyata memang angka download, jumlah downloadnya itu terbesar. Mengapa harus besar menjadi sebuah alasan? Karena ketika aplikasi itu dipakai banyak orang, dipakai dalam jumlah besar, berarti traffic untuk berjualan di platform tersebut itu memang bisa maksimal nantinya ya teman-teman. Bukan berarti tidak berjualan di Tokopedia, Bukalapak dan lain-lainnya, bukan. Tapi untuk menentukan awal kita itu bisa bersaing di mana, tentukan juga produknya itu masih bisa bersaing di Shopee, Tokopedia atau Bukalapak dan lain-lain, itu harus dijadikan pertimbangan. Tapi yang jelas Shopee adalah platform yang lebih unggul daripada yang lain untuk saat ini, seperti itu. Bayangkan ya teman-teman, dari usia anak-anak, dewasa, remaja, orang tua itu kenal Shopee untuk saat ini, bayangkan saja. Seperti itu. Jadi untuk Kak Hendri Setio, kakak silahkan menentukan jualan di mana dan ingin menjadi sebagai siapa, menjadi dropshipper kah, menjadi reseller kah, atau menjadi produsen kah. Nah, untuk produsen seperti saya memproduksi barang itu cocok sekali jualan di Shopee ya teman-teman. Untuk harganya itu bisa bersaing, tapi tidak menutup kemungkinan saya juga jualan di Tokopedia, itu pun juga continue, ada setiap hari ada orderan seperti itu. Jadi teman-teman, untuk menentukan cara jualan online itu yang bagaimana, tentukan dulu mau jualan di mana, dan teman-teman itu mau sebagai siapa, ingin menjadi siapa, reseller, dropshipper, produsen. Itu silakan, punya produk atau menjualkan produk orang, atau hanya berjualan dropship saja. Nah, kalau saya pribadi sama-sama mikir itu, yang potensinya lebih besar cuannya itu yang mana? Semua berpotensi cuannya banyak, tinggal kitanya saja bagaimana, kan seperti itu. Kalau saya pribadi mengambil jalur saya sebagai produsen dan reseller. Di samping saya menjual produk saya sendiri, saya menjualkan produk orang, seperti itu.
Caranya bagaimana Kak? Sama, saya jualannya di Shopee dengan strategi yang dasar, terus iklan, organik juga saya terapkan, iklan juga saya terapkan, berbayar dan gratis itu penting semua ya teman-teman. Jadi dari pertanyaan cara jualan online ini saja kita itu bisa membahas banyak hal di video kali ini. Nah, untuk teman-teman nggak usah bingung cara jualan yang bagaimana, itu simpel saja. Pertama fokus saja, fokus kalau memang di Shopee fokus saja dulu bagaimana untuk mengoptimasi Shopee secara organik, dan nantinya saya bisa masuk iklan apa tidak, itu fokus saja. Istiqomah menurut saya yang paling susah untuk jualan online itu apapun, termasuk jualan online apalagi, itu yang paling sulit itu konsisten ya teman-teman. Istiqomah, konsisten itu sangat sulit. Jadi modal paling besar untuk mulai jualan online itu hanya satu, konsistensi. Istiqomah. Keistiqomahan teman-teman untuk apa? Untuk mengoptimasi tokonya, untuk belajar optimasi secara organik. Kalau memang belum ada budget yang tinggi untuk iklan, silakan belajar cara organik itu dioptimasi dengan benar-benar. Jadi toko saya sendiri yang saat ini mencapai 76.000 follower, dan itu follower tertarget semua ya teman-teman. Itu dari awal juga nol, saya pun tidak ada seperti belajar di YouTube sekarang sudah banyak, itu belum. Dulu 2015 saya masuk di Shopee, itu masih sepi sekali, bukan seperti saat ini semua orang kenal Shopee. Jadi kelebihannya untuk saat ini, hampir semua orang itu kenal Shopee, platform Shopee. Ada eventnya, ada campaign-nya, dan itu campaign yang sangat bisa membantu pemula. Karena ketika sistemnya Shopee itu menangkap jualannya teman-teman, lapaknya teman-teman, bahwa teman-teman itu memang konsisten untuk menaikkan produk yang iklan gratisan Shopee 4 jam sekali, itu konsisten sekali. Terus teman-teman fotonya diedit sesuai keinginan standar dari Shopee, itu sangat menentukan untuk kedepannya ya teman-teman, bukan hal sepele yang seperti itu. Jadi untuk toko besar pun itu awalnya sama, kecil dulu, bukan fake order. Saya sangat menghindari yang namanya fake order, itu membuat rancu data toko kita. Karena kalau memang secara natural terjualnya itu memang tidak fake order, itu kita bisa lihat ya teman-teman. Kita bisa lihat perkembangannya, hari ini berapa pengunjungnya, setelah diiklankan berapa viewernya, itu kelihatan semua. Kalau teman-teman memilih jalur fake order itu hanya pita saja, capek nanti sama-sama mikirnya. Seperti itu ya untuk Kak Hendri Setio. Cara jualan online itu simpel, menentukan dulu jualan di mana, menentukan dulu jualan apa. Caranya bagaimana Kak? Yaitu tadi dilihat platform apa yang dipilih, kelebihan platform itu apa. Kalau di Shopee kelebihannya memang benar-benar jumlah downloadnya terbesar, penyumbang omset terbesar UMKM, platform yang paling diminati UMKM pada umumnya. Terus jualannya apa Kak? Jualan di riset ya Kak? Ya teman-teman, di riset, jualannya di riset. Di risetnya di mana? Kalau memang jualan di Shopee ya di riset di Shopee. Kalau sudah menentukan jualan di Shopee, sudah tahu keunggulannya Shopee apa, ya di riset di Shopee. Dilihat, misalkan teman-teman pengen jualan baju anak, ya ditulis di search engine-nya Shopee itu. Saya tunjukkan ya teman-teman, ditulis di sini. Silahkan lihat ini caranya seperti ini. Itu seperti ini ya teman-teman. Di search di kolom search-nya di Shopee itu, terus dilihat terlaris untuk baju anak itu seperti apa. Kita lihat, tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu sangat efektif ya teman-teman. Selama ini saya lakukan juga seperti itu. Risetnya hanya seperti itu, mudah saja. Menentukan produk yang dijual, kalau memang sudah menentukan di Shopee, di riset di Shopee, dicari
seperti apa produk yang mau dijual, Pak. Pasarnya di Shopee itu seperti apa, peluangnya yang bagaimana, ya dilihat. Harganya sekian, misalkan saya jual sekian, itu bagaimana, laris apa tidak. Jangan ambil di keseluruhan, filter lagi ya teman-teman. Untuk area Jawa Timur misalkan teman-teman berjualannya di Jawa Timur, Jawa Barat, jadi persaingan di antar provinsi itu beda lagi. Bukan berarti kalau ada yang termurah dan itu di Jawa Barat, Jawa Timur belum ada, karena pembeli itu memfilter ya teman-teman, memfilter untuk mereka bisa mencapai free ongkir yang mereka inginkan. Jadi masih ada kesempatan, misalkan kompetitor teman-teman dicari itu di Jawa Barat, Jawa Timur belum ada, ya itu masih berpotensi. Jangan patah semangat dulu ketika yang di Jakarta jualannya murah, misalkan baju anak 10.000 dan teman-teman misalnya jualan 15.000. Dilihat di filter area Jawa Timur yang jualannya berapa, belum tentu sama 10.000 yang ada di Jawa Barat atau Jakarta itu. Jadi dilihatnya detail ya teman-teman, bukan seperti itu. Yang penting, yang pertama, ndak riset, ndak menentukan, yang penting jualan dulu. Yang penting jualan dulu, sembari jualan teman-teman belajar tentang 1-2 hal dan itu diterapkan di toko. Tidak usah belajar banyak hal dan itu hanya sebagai materi yang ada di angan, yang ada di pikiran teman-teman. Pelajari 1-2, terapkan itu di semua YouTube, insya Allah teman-teman terapkan itu bagus, efeknya bagus di toko teman-teman. Tidak usah sampai mempelajari tingkat dewa, tingkat tinggi, sampai iklan, sampai segala macam, tidak perlu. Mempelajari 1-2 hal yang dibaca, yang disaksikan di mentor-mentor di YouTube itu diterapkan bagus semua kok, tidak ada yang menyesatkan insya Allah. Tinggal teman-teman itu menerapkannya bagaimana. Jadi untuk belum bisa cara jualan online, ya itu tadi jawabannya, panjang kali lebar. Itu singkat sebenarnya teman-teman. Jadi untuk kali ini mungkin itu saja dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.